memberikan juga insight-nya tentang kondisi umat muslim di sana dan akan memberi pencerahan kondisi di tanah air juga. Beliau melalui Yayasan Nusantara ini terus-menerus akan membagi kerja-kerja dia sebagai pendakwah yang saat ini tetap ada di Amerika Serikat. Dan saya ingin ucapkan apakah konjen Republik Indonesia di New York, Mas Arifi Saiman ada? Apakah sudah hadir? Selamat datang juga. Di New York tentunya masih pagi ya. Kalau di Nigeria, Profesor Subagio jam 1 siang ya Prof. Kalau di New York mungkin jam 10 ya. Atau 11 gitu ya. Sepertinya belum ada itu Pak Saidi. Oh belum ada ya? Oh baiklah. Baik, sementara kita menunggu Pak Ustadz Samsi Ali atau imam besar itu, sebenarnya saya ingin juga menyampaikan satu prestasi yang cukup membanggakan, yang hari ini yang menjadi host adalah FKIP ya dari UNED, karena Prof. David telah mendapatkan sebuah kehormatan sebagai guru besar karena pada Mei ini 500 peneliti terbaik di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA tahun 2020, Profesor David mendapatkan nomor 35 dan Universitas Jember ada 6 orang. Saya ingin ada tepuk tangan buat FKIP dan Prof. David. Mudah-mudahan ini akan memicu lagi para peneliti ya, dosen untuk mempublikasikan jurnal-jurnal ilmiahnya dan juga yang akan menuju ke jurnal yang global seperti Scopus dan lain sebagainya. Baik, apakah Profesor Imam Samsi sudah hadir? Ya, saya sudah masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan kalau begitu. Silakan saja. Oh, baik. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, para guru besar, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini waktu Jakarta dan pagi hari waktu New York. Tentu pertama-tama saya sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga bahwa diberikan kesempatan untuk bisa bersua melalui wadah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di bawah naungan rahmah dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kali kita berjumpa maka ada baiknya kita saling mengingatkan untuk kita senantiasa menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah terhenti di dalam mengasihi dan mencintai kita semua. Syukur ini adalah sebuah kata yang barangkali sederhana dan sangat populer, tapi mengandung makna yang sangat esensi, baik dalam keberagamaan kita maupun dalam kehidupan kita. Dalam keberagamaan kita ternyata syukur itu menjadi salah satu esensi dasar daripada keimanan. Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui kemaha otoritasan Allah atas hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup ini dan yang kita nikmati tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya jika Allah berkehendak semua itu akan juga ditarik. Maka ungkapan innalillah ketika seseorang meninggal dunia itu bukan ungkapan semata, tapi sebuah falsafah hidup sesungguhnya bahwa kita ini berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur inilah kita membangun sikap positif dalam hidup. Bahkan di tengah
suasana yang mungkin cukup kurang menyenangkan pun, kita senantiasa positif. Karena kita menangkap makna-makna yang ada di balik dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu. Juga tentunya syukur ini akan memberikan nilai tambah, karena memang jaminan dalam Al-Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur saya akan tambah, dan kalau kamu kufur sesungguhnya siksaanku itu sama berat. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kali ini kita baru menyelesaikan bulan Ramadan dalam suasana yang sangat berbeda. Kita dalam suasana yang disebut dengan suasana wabah corona atau COVID-19. Menyikapi COVID ini tentu ragam sikap manusia yang tumbuh dan timbul. Tapi bagi kita umat Islam, terkadang yang paling penting dari semua ini, dari hiruk pikuk yang terjadi tentang corona atau COVID-19 ini adalah kira-kira pelajaran-pelajaran apa saja yang kita harus petik dari sebuah peristiwa ini. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu pasti punya makna, punya hikmah, pasti ada pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita ambil di dalam usaha untuk kita belajar di madrasah kehidupan kita ini. Salah satu di antaranya daripada pelajaran penting ini adalah bahwa memang kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan peristiwa-peristiwa besar terjadi hampir setiap 100 tahun. Khusus untuk corona ini atau virus itu, kalau kita pelajari sejarah, hampir setiap 100 tahun ada virus besar yang terjadi. Nah, ini salah satu hal yang menandakan bahwa Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya dari masa ke masa. Mengingatkan akan keterlenaan, kealpaan, dan juga keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Kita sadar bahwa manusia terkadang dalam proses perjalanan hidup ini menjadi alpah, menjadi lupa. Namanya juga manusia yang berasal dari kata insan, nasya yansa nisyanun, yang memiliki karakter kelupaan. Dan oleh karenanya ada masa-masa di masa lalu di mana Tuhan ini pernah dideklarasikan telah mati. God is dead. Maka Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa mengingatkan hamba-hambanya bahwa Tuhan exists forever. Allah itu akan senantiasa hadir dan ada di setiap saat, dan Allah Maha Kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dari masa ke masa, dan ini pelajaran iman kita kalau kita sikapi secara iman, menunjukkan kekuasaannya dari masa ke masa agar kita sadar bahwa kita ini manusia dengan segala kemajuan dan kehebatan yang kita miliki, ternyata kita memiliki keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Manusia kerap kali mengalami, mohon maaf ini, rasa keangkuhan dan kepongahan yang luar biasa. Kemajuan sains dan teknologi menjadikan terkadang mereka merasa menjadi Superman dan Superwoman, bisa menguasai segala-gala dan bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dan itulah yang kemudian terjadi ketika wabah ini merebak di sebuah kota di Cina, kemudian melebar ke berbagai belahan negeri, sampai ke Eropa, dan akhirnya masuk ke sebuah negara yang dianggap superpower, Amerika Serikat. Ternyata Allah ingin menunjukkan bahwa sebuah ciptaan yang sangat kecil dan sangat sederhana ini begitu mampu menggoncang dunia kita. Amerika hingga pagi ini sudah sekitar 103.000 orang yang meninggal dunia. Dan Amerika nampaknya masih kebingungan kira-kira jalan keluar bagaimana yang harus mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka sekali lagi ini mengingatkan kepada kita dalam bahasa Al-Quran, la'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa rendah hati. Itulah musibah-musibah yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi dari masa ke masa. Tujuan utamanya adalah agar manusia la'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa rendah hati. Nah, tentu kita secara khusus umat Islam, kita diingatkan akan tanggung jawab besar kita. Bahwa tanggung jawab besar kita umat Islam itu adalah menjadi bagian dari solusi. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa, dan ini pelajaran penting, bahwa dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah dunia yang disebut dengan globalized world, dunia global yang salah satunya ditandai dengan interconnectedness atau interdependence. Terjadi keterikatan yang tidak bisa lagi dipisah-pisah. Satu negara tidak mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan dunia, dan satu kelompok manusia tidak akan bisa menjadi Superman dan menyelesaikan segala permasalahan kecuali bisa bekerja sama dengan semua manusia. Maka kalau kita melihat dunia kita ini, tabiatnya memang demikian. Dunia global ini tidak ada lagi yang bisa hidup sendiri tanpa
dunia yang lain. Karena dunia sesungguhnya sekarang menjadi rumah kecil kita bersama. Tinggal satu pilihan saja di hadapan kita. Apakah kita harus bisa membangun kerjasama, bergandengan tangan untuk menyelamatkan dunia kita, atau kita biarkan bersama dunia kita ini hancur. Dan oleh karenanya saya kira menjadi tanggung jawab kemanusiaan kita, dan tentu keislaman kita, untuk kita bersama-sama menyelamatkan dunia ini. Dan inilah disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, dan ini Allah berbicara tentang manusia, jadi bukan orang beriman saja. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang ayah dan seorang ibu, dari seorang laki dan seorang wanita. Waj'alnakum syu'uban wa qabailah, lalu kami kata Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya ada diversity, ada keragaman yang terjadi di situ. Keragaman bangsa, suku, etnis, keragaman budaya, keragaman bahasa, bahkan keragaman agama itu pun menjadi salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia untuk menjadi bagian dari cobaan manusia. Walaupun memang ya kita sebagai orang Islam yakin bahwa agama yang kita anut adalah kebenaran, tapi jangan pernah lupa bahwa orang lain juga yakin seperti itu. Dan itu perlu kita sadari. Makanya Al-Quran mengakui itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Orang lain yakin juga bahwa mereka itu ada dalam meyakini sebuah kebenaran. Artinya apa? Di sini ada diversity, ada keragaman yang terjadi. Tapi untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, ternyata kata ta'aruf ini menjadi begitu sangat penting dalam dunia global kita sekarang. Karena ta'aruf itu bukan sekedar mengenal siapa namanya, dari mana asalnya, berbahasa apa, budayanya apa. Tapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Ya, kalau saya ingin menyimpulkan itu minimal 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan untuk membangun relasi yang berdasarkan kepada mutual compassion. Ya, bahwa dunia kita sekarang ini memerlukan kasih sayang. Ya, dunia kita ini terlalu biadab sekarang. Bayangkan kalau kita melihat bagaimana perilaku orang-orang yang berperang di Timur Tengah, di Suriah misalnya, satu kampung dihancurkan ya, dengan satu kampung betul-betul habis itu. Kemudian bagaimana satu bom di-drop, dia dijatuhkan, anak-anak, orang-orang tua, wanita-wanita menjadi korban. Terkadang manusia tidak beri kemanusiaan lagi. Maka kata ta'aruf ini menghendaki dari kita semua untuk membangun kembali apa yang disebut dengan human compassion itu. Rasa kasih manusia ini. Dan semua manusia itu punya rasa kasih sesungguhnya. Teman-teman Kristiani juga mengaku bahwa mereka mengedepankan kasih cinta atau kasih. Nah, kita umat Islam ini rahmatan lil alamin. Maka bagaimana compassion ini bisa kita kaitkan bersama menjadi mutuality, bahwa itu adalah kebutuhan kita bersama. Dengan adanya mutual compassion ini, kemudian kita bisa membangun apa yang disebut dengan partnership. Maka sekarang dunia kita memerlukan global partnership, memerlukan kerjasama global yang sangat erat. Ya, Amerika ini sayang sekali dipimpin oleh seorang presiden yang terkadang ugal-ugalan dan sangat tidak presidensial. Sekarang sudah keluar lagi WHO. Gara-gara ya nggak tahu lah, tapi dia keluar lagi WHO setelah keluar dari persetujuan tentang iklim, climate change di Paris. Kemudian macam-macam lah yang dilakukan, seolah-olah bisa menyelesaikan permasalahan dunia sendiri. Padahal kalau kita lihat Amerika ini gagal dalam banyak hal menyelesaikan permasalahan. Amerika dari dulu seolah-olah berada di garda terdepan untuk memerangi what so called terorisme, memerangi terorisme. Ternyata juga tidak berhasil banget dalam memerangi terorisme itu. Dan oleh karenanya tidak ada bangsa manapun dunia ini yang bisa berdiri sendiri kecuali bisa membangun kerjasama dengan bangsa yang lain. Maka kata ta'aruf dalam bahasa Al-Quran tadi itu salah satu makna terpentingnya adalah bahwa kita harus siap membangun kerjasama itu. Dan dunia kita memang demikian, adalah dunia yang seharusnya dibangun di atas kerjasama sama. Bukan cuma itu, lebih jauh lagi Islam sebenarnya dengan kata ta'aruf itu mengapresiasi kelebihan orang lain yang mereka bisa share dengan kita. Makanya Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini jangan salah fahami saya tidak maksudkan, saya tidak memaknakan di sini sebagai akidah ataupun ibadah. Tapi dalam hal kehidupan manusia, bahwa Islam itu mengakui bahwa pada setiap kelompok manusia itu ada sesuatu yang mereka bisa tawarkan kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan, ada kelebihan-kelebihan. Dalam bahasa agama ada righteousness, ada nilai ketakwaan. Dan ketakwaan itu mencakup semuanya. Dari iman sampai amal ibadah, sampai kepada amal sosial. Itu bagian dari ketakwaan. Nah, setiap kelompok manusia itu punya nilai-nilai ketakwaan yang bisa di-share dengan kita, yang bisa dikerjasamakan. Maka Al-Quran mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum.
bahwa yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Nah, tentu konsep kita tentang ketakwaan itu ya ada, mulai dari iman sampai kepada ibadah-ibadah sampai kepada perilaku sosial kita, itu bagian dari ketakwaan. Tapi secara umum ketakwaan bisa berarti kebaikan-kebaikan, ya. Laisal birra man ittaqa, apa namanya? Walakin lal birra man ittaqa. Yang namanya ketakwaan atau kebaikan itu adalah dua hal yang berkesinambungan. Yang namanya takwa ya ada kebaikan. Maka semua manusia punya kebaikan-kebaikan yang bisa ditawarkan kepada kehidupan dunia kita bersama ini. Makanya Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu tidak disebutkan secara spesifik orang Islam saja. Inna akramakum indallahil muslimun misalnya. Yang paling mulia di situ adalah orang Islam, tidak. Tapi atqakum yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, tentu di sini Islam secara tidak langsung ingin mengakui bahwa pada manusia-manusia lain itu yang kebetulan dia non-muslim bahkan sekalipun itu punya nilai-nilai ketakwaan yang bisa ditawarkan untuk bisa kita bekerja sama. Nah, ini dan kemudian bagi saya menjadi pendorong ya, kenapa saya salah satu prioritas saya di Amerika ini adalah membangun dialog-dialog dan kerjasama dengan semua kelompok agama. Ya, bahkan yang terakhir ini setelah 9/11 saya membangun kerjasama dengan masyarakat Yahudi. Saya akan jelaskan nanti manfaatnya apa. Tapi saya didorong oleh pandangan Al-Quran ini bahwa ternyata pada semua kelompok manusia itu, termasuk kelompok agama, ada nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa tawarkan untuk kita bersama, untuk kita nikmati bersama, agar dunia ini bisa bangun bersama-sama menjadi tempat yang baik untuk kita nikmati bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu itu bukan judul saya kali ini, hanya pengantar saja. Yang saya ingin bicarakan kali ini adalah bahwa memang alhamdulillah kita lalui bulan Ramadan dengan suasana yang berbeda, dan tentunya itu tidak mengurangi nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran penting yang barangkali kita ambil kenapa kita memasuki bulan Ramadan ini dengan suasana yang berbeda. Salah satu pelajaran penting itu adalah bahwa Allah ingin menampilkan diri kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhannya semua tempat, semua waktu dan semua keadaan. Jadi kita sekarang ini misalnya tidak lagi bisa sholat tarawih di masjid-masjid. Untuk Allah mengatakan bahwa salat tarawihmu di rumah-rumah itu tidak mengurangi kekhusyuan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Tuhan masjid, Allah juga adalah Tuhannya rumah kita. Maka di saat kita ingin merendahkan hati dan jiwa kita kepada Allah di masjid-masjid, tentu kita juga bisa merendahkan hati kita dan jiwa kita di rumah kita masing-masing. Ini adalah merupakan peringatan bahwa mari kita ambil Allah dalam kehidupan kita ini dalam keadaan kapan, di mana saja dan bagaimanapun keadaan kita. Dan oleh karenanya itu pelajaran penting yang kita ambil pada Ramadan kali ini. Tapi alhamdulillah kita sudah selesaikan dengan baik. Hanya saja terkadang memang manusia dalam melakukan ibadah-ibadah ini ada beberapa dilema. Orang Islam dalam melakukan ibadah ini terkadang ada beberapa masalah-masalah. Dilema-dilema yang kita hadapi. Dilema yang pertama adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terkadang bersifat rutinitas. Ya. Maka bulan Ramadan misalnya kerap kali menjadi rutinitas tahunan. Sesuatu yang sudah menjadi rutinitas itu pasti nilainya akan berkurang. Ibaratnya kalau kita makan rendang setiap hari, maka pasti nilai enaknya itu berkurang. Tapi kalau misalnya rendang itu kita makan sekali seminggu, lalu kemudian kita rindu, kita makan lagi, maka itu kemudian akan menambah rasa enaknya. Nah, maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tanpa kita sadari menjadi sebuah kegiatan rutinitas tahunan, menjadikan nilainya itu semakin berkurang. Dan itulah sebabnya sangat penting sekali untuk kita senantiasa memperbaharui niat kita dari masa ke masa. Dan Bapak dan Ibu sekalian, niat itu bukan sekedar niat ritual. Bukan karena kita mau salat berniat, bukan karena kita mau puasa berniat. Tapi yang terpenting adalah pertanyaan yang paling esensi dalam hidup kita. Niat kita hidup ini untuk apa? Apakah niat kita ini hidup untuk mencari dunia? Ya itulah yang akan kita dapatkan. Apakah niat hidup dunia ini untuk mencari sesuatu yang apa itu bentuknya, apapun bentuknya, itulah yang akan kita dapatkan. Tapi niat kita jelas menurut Al-Quran adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek akademik kita, aspek ekonomi kita, aspek politik kita, aspek apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, muaranya, dimuarakan, ditujukan untuk sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita bukan sekedar sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji yang mungkin kita lakukan berulang-ulang. Tapi hidup kita secara totalitas ini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui wahana yang berbeda-beda, termasuk pengabdian kepada negara dan bangsa. Bagi mereka yang pejabat negara dan bangsa,
mengabdi kepada negara dan bangsa itu adalah menjadi bagian dari amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai gini semua kita lakukan menjadi rutinitas. Harus diperbaharui terus-menerus. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah, dan juga perbaharui niatmu dengan la ilaha, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilema yang kedua dari ibadah yang kita lakukan ini kerap kali menjadi ibadah-ibadah yang kalkulatif sifatnya. Jadi kita kalkulasi dengan Allah. Membaca Al-Quran 3 huruf 30 pahala. Alif Lam Mim sudah 30 pahala. Kalau satu juz kita baca sudah berapa pahalanya? Kita kalkulasi pahala itu sambil beribadah. Seolah-olah kok Allah ini berkalkulasi dengan kita. Nafas yang Allah berikan kepada kita, memangnya Allah kalkulasi itu. Kita hirup masuk, memangnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Hirup keluar pun, memangnya kita ucapin Alhamdulillah. Dengan oksigen yang Allah berikan kepada kita ini. Coba bayangkan teman-teman kita kena COVID-19 yang tidak ada ventilator itu langsung saja bernafas. Kita sekarang diberikan bernafas dengan sangat lega oleh Allah. Dan Allah tidak mengharapkan kita bahkan setiap kali bernafas mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini? Sistem nerve kita bisa berpikir. Allah berikan kesempatan kepada kita. Nah, ini kan kalkulasi sangat berbahaya. Saya mengistilahkan jangan sampai kita beribadah ini menjadi orang-orang yang beribadah secara kapitalistik. Ya, semuanya serba balasan itu. Ya, kepentingan pahala. Padahal pada akhirnya pun kita masuk surga bukan karena pahalanya Allah, pahala yang kita dapatkan. Bukan karena pahala yang kita kalkulasi. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya mari kita selalu senantiasa mengasah hati kita ini bahwa kita beribadah untuk mencari ridha, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dilema yang ketiga, dan ini poin saya pada pagi hari ini di waktu New York, adalah bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terkadang tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial kita. Padahal kalau sejujurnya, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus memiliki dampak sosial. Salat misalnya yang kita lakukan, Al-Quran mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kata Rasulullah, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu." Siapa yang tidak dilarang oleh salatnya dari perbuatan keji dan mungkar, sesungguhnya tidak ada salatnya. Bukan tidak sah secara fikih. Kalau rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, itu pasti sah secara fikih, tapi tidak memiliki nilai. No value, tidak punya nilai. Dan oleh karenanya, salah satu dilema besar dalam ibadah yang kita lakukan adalah karena tidak punya nilai sosial. Makanya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi seperti biasa lagi. Kita pulang dari haji menjadi seperti biasa lagi. Setelah kita melakukan sholat, biasa lagi. Padahal seharusnya dampak dari ibadah yang kita lakukan ini akan tergambar dalam kehidupan sosial kita. Kita sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, itu sudah memiliki dampak sosial. Allah Akbar itu artinya Allah yang punya otoritas, Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat. Sehingga kenapa? Semua kita ini sama sesungguhnya. Berarti mengajarkan kepada kita tentang equalitas, genuine equality dalam kehidupan kita. Lalu kita tutup salat kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan slogan bagi kita, tapi salam bagi kita adalah sebuah komitmen untuk membangun kedamaian dan perdamaian kepada seluruh alam semesta ini. Kepada tetangga-tetangga kita, muslim dan non-muslim, kita harus menyebarkan perdamaian dan kedamaian. Itu adalah komitmen kita. Tapi begitu selesai sholat, kita memfitnah orang, kita menggibah orang, kita nyakitin orang, berarti kan ada paradoks yang terjadi di situ. Berarti kita gagal di dalam mengambil makna-makna sosial dari ibadah yang kita lakukan. Demikianlah Ramadan yang kita lakukan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Boleh jadi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena keluar dari di penghujung hari itu karakter sosial, karakter pribadi dan sosialnya tidak berubah. Ya. Masih bisa mengucapkan kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka semua ini kembali kepada zero. Dan oleh karenanya puasa Ramadan ini betul-betul harus menjadi puasa yang memberikan dampak sosial kepada kita. Saya mengistilahkan, mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita telah tertransformasi. Dan minimal ada 5 hal yang saya ingin sebutkan. Transformasi yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah transformasi hati, jiwa, dan mentalitas. Ini sangat penting sekali, karena sesungguhnya dunia ini sangat goncang sesungguhnya.
yang mengalami goncangan yang dahsyat. Dunia ini tidak akan pernah stabil, dan yang bisa menjadikan dunia ini stabil adalah ketika jiwa kita sudah stabil. Dunia ini identik dengan perubahan-perubahan. Itulah sebabnya dalam surah Yasin disebutkan wa kullum fi falakin yasbahun. Semua berenang-renang bergerak pada porosnya masing-masing. Jadi alam semesta ini digambarkan itu terjadi pergerakan yang terus-menerus tanpa henti. Dalam tubuh kita ini juga peraliran darah bergerak terus-menerus tanpa henti. Kalau sudah berhenti berarti kita sudah mati. Maka itu adalah penggambaran kehidupan manusia, bahwa manusia itu kehidupannya bergerak terus-menerus. Ada masa-masa kita di atas, pasti ada masa akan kita di bawah. Ada masa-masa di mana kita senang, ada masa-masa di mana kita menghadapi keadaan yang berbeda. Maka perubahan yang terjadi dalam dunia ini, kalau tidak dihadapi oleh sebuah jiwa mentalitas yang solid, maka pasti akan goncang. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan bahwa penyakit manusia ini ada dua yang paling berbahaya. Bukan peperangan, bukan terorisme, tapi penyakit yang disebut dengan al-khawfu wal hazan. Rasa takut dan rasa sedih. Maksudnya apa? Karena manusia itu berada di antara dua posisi saja. Antara masa lalu dan masa depan. Manusia yang tidak punya iman, begitu menengok masa lalunya, dia akan sedih. Kenapa? Dia pernah berhasil, sekarang mungkin tidak. Maka sedih lagi. Atau dilihat masa lalunya belum berhasil, dia sedih juga. Melihat masa depan, dia khawatir, ketakutan. Maka manusia itu selalu berada antara dua posisi ini. Antara masa lalu yang menyedihkan atau masa depan yang masih mengkhawatirkan. Nah, hanya orang yang beriman, yang punya mentalitas yang solid, yang tidak perlu goncang di antara dua posisi tersebut. Dia tidak perlu terlalu sedih dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Orang yang tidak perlu mentuhankan tagut-tagut. Tagut itu ya termasuk hawa nafsu kita, dunia kita, jabatan kita, kepopuleran kita. Itu bisa menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kesampingkan ini dan kita ambil Allah sebagai Tuhan kita, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah memiliki pegangan yang solid dalam hidupnya. Dan itulah menjadikan manusia seperti ini tidak akan pernah mudah goyah. COVID-19 terjadi, ya dituntut untuk menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa Rasulullah SAW, i'qilha, tie your camel. Kita lakukan segala yang memungkinkan agar kita tidak terdampak. Tapi pada saat yang sama bukan berarti kita ketakutan yang berlebihan. Kita tawakal kepada Allah. Itu yang namanya al-urwatil wuthqa. Maka ini sangat penting sekali. Ramadan mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Dan kalau Allah hadir dalam hidup kita, itulah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika akan berhijrah ke Madinah. Beliau berada dalam gua itu. Al-Gojo ada di depan pintu. Abu Bakar menangis. Menangis karena khawatir keselamatan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Itulah mentalitas seorang mukmin yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami di Amerika menghadapi Islamofobia, salah satu yang kami harus punya sebagai modal utama adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak punya media, tidak punya kekuasaan, tidak punya ekonomi yang begitu banyak. Ya, tapi menghadapi Islamofobia yang demikian besar ini, kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita goyah, bisa kita goncang. Tapi dengan iman inilah maka kita memiliki mentalitas yang solid. Maka puasa adalah amalan ibadah yang paling bersifat personal. Dan itu mengajarkan kepada kita kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan ini akan membangun mentalitas yang solid tadi itu. Hanya dengan jiwa tenang inilah yang akan nanti menghadap dengan Allah dengan penuh ketenangan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak-anak, harta benda tidak bermanfaat lagi kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang tenang. Maka mudah-mudahan bulan puasa ini mentransformasi jiwa dan hati kita menjadi hati-hati yang tenang, insya Allah di dunia ini, sehingga nanti kita menghadap Allah dengan jiwa yang tenang pula. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang pertama. Tentu transformasi yang kedua adalah mudah-mudahan Ramadan ini telah mentransformasi view kita, ya, visi kita tentang kehidupan ini. Penyakit manusia modern sekarang ini adalah salah melihat kehidupan dunianya. Karena memang konsepnya adalah konsep materialisme. Artinya apa? Segala sesuatu dibangun di atas dasar materialisme. Dan materialisme menjadi agama tertentu. Itu dinum minal adiyan. Jadi sudah merupakan isme, merupakan ideologi, merupakan pemahaman, merupakan agama bagi orang-orang barat khususnya. Dan itu yang terjadi ketika 9/11 terjadi di Amerika. Kenapa Barat dan Amerika marah betul kepada Islam? Karena Islam dituduh sebagai pelaku.
Karena yang diruntuhkan itu bukan hanya gedung biasa. WTC itu adalah simbol kapitalisme dunia. Ya. World Trade Center. Itu simbol kapitalisme dunia. Sekarang sudah diruntuhkan. Dan yang dituduh sebagai pelaku adalah Islam. Maka Islam sudah jelas musuh kapitalisme. Nah sementara kapitalisme ini didefinisikan sebagai kemajuan, kebebasan, demokrasi, menghormati wanita. Segala nilai-nilai yang universal. Itu ada pada bentuk kapitalisme itu. Maka Islam datang sudah meruntuhkan semua nilai-nilai yang baik di dunia ini. Maka Islam menjadi musuh manusia. Kira-kira begitulah singkatnya. Maka betul-betul ketika itu Islam dimusuhi sangat luar biasa. Saya bukan poinnya di sini. Saya cuma ingin mengatakan bahwa isme yang disebut kapitalisme ini memang sudah agama tertentu bagi sebagian manusia. Dan inilah yang menjadi dilema besar dalam kehidupan manusia sekarang ini. Kenapa manusia kok rentan melakukan perilaku-perilaku yang sangat merusak? Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan nampak di darat dan di bumi karena perilaku tangan manusia. Kenapa sampai manusia melakukan pengerusakan? Karena ternyata salah pandang terhadap kehidupan dunia ini. Ya mungkin dari surah An-Nazi'at, kalau Bapak baca di Juz Amma itu ada satu surah setelah surah kedua dari Juz Amma, namanya An-Nazi'at. Itu Allah mengatakan begini. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang melakukan tughyan, tagha itu artinya melampaui batas, ya. Karena hidup kita ini punya batas-batas, ya. Makan pun punya batas itu. Makan yang kita makan itu punya batas. Ada beda antara kemauan, keinginan dan kebutuhan. Terkadang keinginan kita makan ini nggak ada batasnya. Tapi kebutuhan kita sebenarnya satu piring udah cukup. Kalau sudah makan rendang dengan satu piring nasi, alhamdulillah udah cukup, udah rasanya udah cukup. Tapi karena kita ingin coto Makassar, soto Betawi, soto Madura, semua kita hantam. Nah, kalau ini sudah terjadi, itu namanya tughyan, melampaui batas-batas. Dan hidup kita ini punya batasan, Kalau ada manusia yang merasa tidak terbatas, maka ini berbahaya sekali. Karena boleh jadi sudah memposisikan diri sebagai posisi Tuhan. Yang tidak terbatas hanya Tuhan saja. Tidak Tuhan saja. Selama kita makhluk pasti punya batasan. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan lampaui batasan itu. Maka dalam menyikapi hidup ini terkadang manusia tidak punya batas. Itu yang disebut dengan melakukan tughyan. Fa amma man tagha. Kenapa terjadi tughyan? Wa atharal hayatad dunya, karena terlalu melebih-lebihkan kehidupan dunia ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengatakan begini. Mencintai dunia itu nggak apa-apa. Kita cinta mobil kita, cinta keluarga kita, cinta rumah kita, cinta jabatan. Nggak apa-apa. Tapi jangan radikal. Saya mohon maaf memakai radikal ini. Jangan ekstrim dalam mencintai dunia. Atau bahasa Al-Qur'annya hubban jamman. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai dunia berlebih-lebihan. Itu radikalisme dalam mencintai dunia. Nah, ketika sudah terjadi radikalisme dalam mencintai dunia, maka yang terjadi kemudian fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka jahannam adalah tempatnya. Maka dalam dunia ini terlalu banyak jahannam yang kita lihat. Peperangan-peperangan misalnya yang terjadi di Timur Tengah, itu sudah jahannam betul itu. Jahannam dunia. Bagaimana mungkin teman-teman kita ini dihancurkan rumahnya, anak istrinya terkadang kena bom, betapa banyak orang yang sakit, ya. Kita bisa membayangkanlah bagaimana keadaan dalam keadaan perang, ya. Ini sudah jahannam dunia, ya. Kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini, termasuk di Timur Tengah saat ini, dan coba kita peras lagi, kita kaji lebih jauh lagi, ternyata ujung-ujungnya itu kembali kepada konsep tadi itu. Tidak ada lain adalah karena konsep dorongan kapitalistik tadi itu. Kembali kepada konsep media atau konsep materialisme tadi itu. Semua orang karena ingin dunia, ya. Karena kebetulan Timur Tengah memiliki tempat yang sangat strategis sekali dalam hal minyak misalnya, ataupun juga strategi politik dan sebagainya, maka semua orang kemudian punya kepentingan di situ. Maka ini adalah masalah dunia sekali lagi. Maka Ramadan telah melatih kita untuk sementara, ya, mengesampingkan dunia ini, untuk merajuk kembali batin kita, melihat bahwa hidup ini bukan hanya dunia saja. Tapi mari kita kembali kepada konsep Islam tentang kehidupan. Konsep Islam itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tentu yang ketiga adalah mudah-mudahan puasa Ramadan telah mentransformasi kita dalam hal karakter kemanusiaan. Ini yang disebut dengan akhlakul karimah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita peras ajaran agama kita ini, seandainya kelapa ya, lalu kemudian kita peras ajaran agama ini dari A sampai Z, kita peras, itu santannya adalah akhlakul karimah itu, perilaku kemanusiaan. Itu santannya, cheese-nya kira-kira, ya, cheese.
kejunya itu ada pada perilaku manusia. Itulah sebabnya dalam Al-Quran yang dipuji mengenai Rasulullah SAW bukan salatnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, tapi yang dipuji mengenai Rasulullah SAW adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, memiliki perilaku akhlak yang mulia. Itu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah cheese, kejunya daripada keberagamaan kita. Apalah arti kita salat kalau kita nyakitin orang? Apalah kita puasa kalau kita masih nyakitin orang? Bukan berarti nggak penting. Saya tidak bicara demikian. Tapi bukan berarti kita nilainya tidak ada di situ. Maka sekali lagi Rasulullah SAW menyimpulkan misinya sebagai innama bu'ithu liutammim makarimal akhlak. Misi Rasulullah adalah datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah sebabnya transformasi akhlak dari ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah puasa Ramadan ini harus terwujud. Kita semakin humble, kita semakin bersahabat, kita semakin baik, kita semakin ringan tangan membantu orang. Ini adalah akhlakul karim yang harus kita miliki. Jangan sampai kemudian kembali kepada seperti biasa. Kita di bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, dalam arti kita menjaga hati kita dari kerakusan. Begitu selesai Ramadan menjadi lebih rakus lagi. Terjadi nyerobot sana sini. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan oleh sebab itulah maka ada sebuah hadis yang mungkin saya ingin sampaikan yang disebut hadithul muflis. Artinya hadits kebangkrutan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah anda siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat bertanya, mala dirham wala dinar lahu. Yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar, tidak punya euro, tidak punya dolar, kira-kira begitu. Rasulullah mengatakan bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang menghadap Allah dengan puasanya, dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan semua ritualnya. Qiyamul lailnya bahkan, salat tahajudnya bahkan. Tapi dia menyakitin ini, dia pernah berbohong ke situ, dia pernah memfitnah ini, dia pernah ghibah ini. Maka pada hari akhirat nanti, ketika orang ini dengan semua amalan ritualnya ini sebenarnya sudah siap masuk surga, tiba-tiba semua orang antrian mengeluh. Dia katakan, ya Allah, gimana mungkin orang ini bisa masuk surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian yang maha tahu, mengambil amalan kebaikan dia ini diberikan kepada orang yang pernah dia sakitin itu. Sampai sudah habis amalan kebaikannya, salatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya udah habis. Tapi orang masih antrian memprotes. Maka dosa orang itu diambil diberikan kepada dia. Inilah orang yang paling bangkrut. Tadinya amalannya luar biasa banyaknya karena ritualnya, sekarang dilempar masuk neraka karena dosa-dosa orang yang pernah dia sakitin itu. Itulah orang yang bangkrut. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul kita keluar dan bertransformasi, terjadi transformasi akhlak kita. Lidah kita semakin jujur berucap, mata kita semakin baik memandang, telinga kita semakin enak yang didengarkan yang baik-baik saja, dan mind kita, pikiran kita ini lebih positif lagi. Jangan negatif banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhlak kita ini harus lebih baik setelah bulan puasa. Nah tentu yang keempat sebelum yang terakhir, harus terjadi transformasi hidayah dalam kehidupan kita. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bapak dan Ibu, singkat saja, kehidupan ini tanpa Al-Quran dan hidayah adalah kehidupan yang tidak bermakna. Ya, itulah sebabnya Al-Quran ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, Al-Quran mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa Lailatul Qadri, satu malam yang disebut Qadar itu lebih baik dari 83,3 tahun. Kira-kira begitu. 1000 bulan. Kenapa? Allah ingin mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk ini, kalau kita ambil dan hidup dalam satu hari saja bersamanya, kita hidup dengan Al-Quran dalam satu hari, itu akan jauh lebih bernilai daripada hidup 100 tahun pun tanpa Al-Quran. Karena kehidupan tanpa hidayah itu tidak bernilai. Tidak akan bernilai. Al-Quran inilah yang memberikan kepada kita makna hidup dan nilai hidup. Karena kita tahu kemana kita akan berjalan dan kemana pada akhirnya kita akan tiba. Kalau kita hidup menjalani hidup tanpa Al-Quran, tanpa hidayah, maka itulah akan terjadi seolah-olah perputaran rutinitas yang terjadi. Ada satu mu'alaf saya, murid mu'alaf saya, ini datang dia, waktu pertama kali datang dia marah-marah. Lalu di akhir kelas saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini seperti mesin katanya. Kenapa seperti mesin? Saya di pagi hari pergi ke kerjaan, di malam hari pulang. And I don't know for what, untuk apa saya ini? Ya. Setiap hari keluar kerja, setelah pulang lagi. Saya tanya, kerjaan kamu apa? Ternyata seorang insinyur yang sangat terkenal di Amerika, di kota New York. Di kota New York itu ada 3 pekerjaan yang bergengsi. Insinyur, lawyer, atau businessman.
Ya. Nah ini seorang insinyur, bayangkan kalau dia mendesain satu gedung yang tinggi, komisinya luar biasa kan. Berarti dia kaya. Tapi dia marah pada dirinya sendiri. Karena dia merasa mesin. Alhamdulillah, singkat cerita saya berbicara tentang tabiat kehidupan, tujuan kehidupan, kenapa kita di sini. Dia masuk Islam dan singkat cerita sekarang sudah tenang dengan keluarganya. Maksudnya apa? Betapa banyak manusia sekarang ini merana, menjerit karena tidak tahu apa kehidupan dan kemana dia dalam hidup ini. Itulah yang disebutkan dhalalun, kesesatan itu sebenarnya. Orang tersesat karena tidak tahu tabiat kehidupannya dan arah hidupnya kemana. Dia menjalani kehidupan begitu saja. Dan oleh sebab itulah maka Al-Quran yang kemudian memberikan makna kepada kita dalam hidup ini. Karena Al-Quran itu peta kehidupan kita. Dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan akan kemana kita pada akhirnya. Ini peta kehidupan. Dan kalau kita tidak punya peta dalam hidup ini, maka kita akan salah langkah dalam hidup ini. Nah, kalau sebab itulah maka bulan Ramadan ini betul-betul sudah mendekatkan kita kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri kita kembali kepada Al-Quran ini. Maka mari kita belajar berinteraksi dengan Al-Quran secara positif. Jangan kita menjadi salah satu dari 3 kelompok manusia. Yang pertama terkadang seperti turis datang ke kota misalnya, lalu diajak oleh temannya ke pinggir pantai. Begitu sampai di pinggir pantai dilihat ada kotoran-kotoran, dia mengatakan ngapain ini di lautan, nggak ada gunanya. Karena yang dilihat kotoran di pinggiran itu, dia nggak tahu bahwa dalam lautan itu tersembunyi nilai yang sangat luar biasa. Ya, itulah orang sekarang karena melihat Al-Quran tidak menyelami makna Al-Quran, tapi kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran kan diturunkan 15 abad yang lalu. Kita sekarang hidup di 21st century, di abad 21. Karena dia tidak dalami Al-Quran itu. Maka jangan sampai kita seperti anak kampung yang datang ke kota tadi, diajak ke pinggir pantai, lalu hanya karena sebuah sampah-sampah di pinggir pantai, lalu dituduh pantai itu tidak punya makna. Atau ada turis yang datang ke kota New York. Dia kemudian rent mobil, dia menyewa mobil, dia mau ke Bronx. Ada peta di mobil itu, tapi dia nggak pernah baca. Ataupun dia baca nggak pernah paham gitu. Maka dia tidak sampai ke Bronx, dia sampai ke Brooklyn. Kenapa? Dia salah jalan. Karena Al-Quran sekedar dibaca saja, tapi nggak dipahamin. Al-Quran itu peta kehidupan kita. Peta kehidupan kita. Mari kita pahami Al-Quran ini. Kita berinteraksi dengan, walaupun sedikit kita baca setiap hari, tidak perlu tergesa-gesa, tapi kita pahamilah. Kita mengambil makna-makna dari Al-Quran itu. Ini kekurangan umat Islam. Nah, yang ketiga ada juga orang datang ke kota New York, begitu sampai di imigrasi dikatakan kamu di sini ikuti aturan-aturan ya. Dia katakan ini orang Indonesia. Dia katakan saya nggak mau ikut. Kalau kenapa? Saya punya Pancasila dan undang-undang asal sendiri kok. Ngapain saya ikutin aturan Amerika? Maka pegawai imigrasi mengatakan pulang ke negaramu. Artinya apa? Dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita ikut aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saya tidak memaknai secara literal. Karena aturan-aturan Allah ini sudah diterjemahkan dalam banyak bentuk. Termasuk kita insya Allah kalau kita taat undang-undang dan Pancasila di Indonesia, itu sudah aturan Allah itu. Ya. Siapa yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa? Bagi kita umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad gitu. Itu sudah terjemahan daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi mari kita taat aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu transformasi hidayah ya. Nah tentu yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, ini tidak kalah pentingnya dan khususnya kita sebagai bangsa adalah mudah-mudahan puasa Ramadan sudah mentransformasi kita secara kolektif dalam bentuk karakter kemasyarakatan kita. Ini sangat dilema sekali karena saya setiap kali pulang ke Indonesia itu banyak belajar. Salah satu hal yang selalu saya perhatikan itu kalau mengendarai mobil di jalan. Ini satu contoh kecil saja. Mengendarai mobil di jalan. Saya lihat kalau ada teman kita mau belok ke kanan, itu yang di belakang itu pasti akan ngebut gitu. Tidak dikasih. Saya nggak tahu kenapa terkadang. Apa ini mentalitas atau apa gitu. Tapi itu sudah menjadi perilaku sosial di masyarakat kita. Akhirnya apa yang terjadi? Teman kita untuk bisa belok kanan harus nyerobot. Harus belajar nyerobot. Nah ini kan kata nyerobot ini sudah berbahaya. Kalau dia sudah belajar nyerobot di jalan, maka dia mungkin akan nyerobot di kantor. Bisa nyerobot di pasar. Bisa nyerobot di mana-mana. Maka perilaku sosial ini harus ditransformasi di akhir bulan Ramadan ini. Kita menjadi lebih disiplin, etos kerja lebih tinggi lagi, keinginan kita untuk belajar, kita ingin lebih menyatu lagi dan bersama, gotong royong kembali kita bangun. Itulah kita, kesetaraan kita hormati kembali. Nah ini kan bahagian daripada budaya masyarakat. Dan budaya masyarakat ini jangan dianggap bukan dari ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan ma'ruf dalam bahasa Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ya.
Sebagai kolektif ummah Muhammad SAW, satu hal yang menjadikan kita baik dan yang terbaik adalah karena kita membangun karakter kolektif yang baik, karakter kebangsaan yang baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini telah mengajarkan kepada kita karakter kebangsaan yang lebih baik lagi. Kita lebih disiplin, pertanggungjawaban publik lebih ada. Mohon maaf, ini saya selalu memberikan contoh. Di Amerika atau di dunia barat, bahkan di negara-negara non-muslim kita lihat, kalau ada pejabat publik, mohon maaf, yang kemudian melakukan kesalahan, bahkan belum melakukan kesalahan, dituduh melakukan kesalahan, merasa integritasnya itu sudah turun. Biasanya malu sendiri dan mundur. Itu terjadi. Apakah itu di Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, ini kan terkadang di beberapa negara, ada pejabat yang sudah diadilin pun tidak mau mundur gitu. Nah, ini kan ada masalah di situ. Ini masalah public accountability. Bahwa kita dalam memegang jabatan itu bukan sekedar karena kita yang menang, tapi ada integritas sesungguhnya yang menjadi bagian dari rasa malu kita. Dan ini mudah-mudahan bulan Ramadan betul-betul merajut kita untuk lebih responsible publicly, atau public responsibility kita lebih junjung lagi. Nah, kemudian pada akhirnya mudah-mudahan kita keluar seperti hadis Rasulullah SAW, fitri sifatnya. Kita keluar menjadi seolah-olah dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Dilahirkan dari rahim ibu ini artinya menjadi generasi yang baru. Di dalam bahasa Al-Quran, "Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Bahwa dari masa ke masa Allah itu menciptakan generasi yang baru. Nah, kebetulan saja karnan dan kurunan ini dekat dengan kata corona. Lalu kemudian corona ini sekarang menumbuhkan sebuah konsep baru namanya new normal atau new normal society. Nah, saya ingin mengatakan begini. Insya Allah kita umat Islam menjadi new normal society bukan karena corona, tapi karena amalan ibadah di bulan Ramadan yang menjadikan kita generasi yang baru. Generasi dengan mental yang baru, persepsi yang baru, perilaku yang baru, dan semuanya menjadi baru, lebih baik lagi daripada sebelum Ramadan insya Allah. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas tausiah dari Ustadz Samsi Ali. Terutama tentang bagaimana Ramadan mampu memberikan materinya ya, dari tausiah hari ini, memberikan transformasi akhlak sampai karakter sosial. Nah, sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, yakni sebuah video yang menyampaikan tentang kondisi di Amerika Serikat, tentang juga pesantren yang Ustadz Samsi Ali gagas. Ada satu pertanyaan, sebab kita akan lanjutkan dengan halal bihalal dari keluarga besar Universitas Jember. Siap. Ustadz, saya ingin menanyakan satu pertanyaan saja. Bagaimana kondisi di New York saat ini? Kalau kita merujuk kepada Anda, salah satu yang dianggap sebagai important figure in religion field, tidak hanya Islam. Nah, tentu tantangannya sangat berat. Teman-teman di sini, sahabat dan para senior dari seluruh tanah air tentunya ingin mengetahui betapa berat tantangan itu. Apalagi eksekutif tertinggi di Presiden Trump bertindak yang berseberangan dengan wali kota New York. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita memang menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat dari masa ke masa tentunya. Tapi ini up down ya, naik turun. Satu hal yang harus kita pahami dulu bahwa Islamofobia di Amerika ini bukan sesuatu yang baru. Tapi itu sudah menjadi catatan sejarah panjang. Ya, jangan disangka bahwa Islamofobia terjadi karena 9/11. 9/11 itu sesungguhnya adalah puncak, hampir boleh dikatakan sebagai, bagi orang Amerika itu adalah pembuktian bahwa Islam yang selama ini dituduh sebagai agama kekerasan, agama terorisme, sekarang sudah terbukti dengan diruntuhkannya WTC tadi itu. Maka betul-betul ketika terjadi 9/11 itu tantangan yang kami hadapi sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah kita percaya bahwa di balik dari sebuah peristiwa itu ada makna, di balik dari sebuah tantangan itu ada kemudahan dan peluang-peluang. Maka Allah ternyata membalik tantangan 9/11 itu menjadi peluang dakwah bagi kami. Dan itulah yang kami lakukan, pergunakan untuk menyampaikan wajah Islam yang sungguhnya.
Dan saya yang merasa mewakili komunitas muslim terbesar dunia, Indonesia negara muslim terbesar, merasa berkewajiban untuk berada di garda terdepan untuk menyampaikan Islam yang sungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bersahabat, Islam yang tersenyum, Islam yang tidak sangar dan menakutkan ya di mata orang-orang lain. Maka kami pun tampil ketika itu, ya memang kami diminta mendampingi Presiden Bush ketika ke Ground Zero pertama kali dan diminta membaca doa di Yankee Stadium mewakili komunitas muslim. Kami dengan Micah Bloomberg cukup dekat karena beliau menjadi wali kota setelah 9/11 ketika itu. Maka kami yang kemudian banyak menyampaikan Islam yang sungguhnya kepada mereka. Dan itulah yang kemudian diakui oleh pemerintah kota, sehingga mungkin salah satunya kenapa di tahun 2006 itu New York Times yang Bapak sebutkan tadi yang memasukkan saya salah satu dari 7 tokoh agama yang paling berpengaruh di kota New York. Bahkan tahun 2009 kami mendapat penghargaan yang disebut dengan Ellis Island Honor Award. Itu penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada seorang imigran di Amerika. Dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang kota maupun negara ini berikan. Tapi intinya adalah tantangan ini kita hadapi terus-menerus dengan penuh optimisme. Puncaknya itu juga ketika terjadi pemilihan yang lalu ini, tiba-tiba Donald Trump terpilih. Dan Donald Trump ini adalah orang yang memang cukup rasis. Saya terus terang saja dan saya tidak ragu-ragu menyebutkan di mana-mana ini. Dia memang cukup rasis. Rasis itu ya anti non-white. Makanya kenapa white supremacy meninggi itu? Salah satunya karena mendapat inspirasi dari Donald Trump. Saudara-saudara kita ditembak di New Zealand itu salah satunya mendapat inspirasi Donald Trump, mendapat dukungan politik atau dukungan kekuasaan. Maka Islamofobia sekarang ini bukan lagi dari pinggir-pinggir jalan karena orang tidak tahu, tapi sudah datang dari White House. Salah satu di antaranya yang Donald Trump ingin lakukan itu adalah ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Dan itu dilakukan di tahun 2017, mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut dengan Muslims Ban, melarang orang Islam. Dan itu mulai dari 6 negara dulu. Kalau 6 negara ini berhasil, maka dia akan masukkan negara yang lain yang dianggap sudah mulai radikal. Ya mungkin Indonesia juga pada masanya akan dimasukkan. Nah, apa yang kami lakukan ketika itu? Kami merasa bahwa kita punya jaminan konstitusi mengekspresikan diri. Kita melakukan demonstrasi besar-besaran. Maka salah satu demo yang kami lakukan ketika itu adalah mengajak semua teman-teman non-Muslim untuk bergabung dan melakukan demo dengan tema Today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Dan itu puluhan ribu keluar ke jalan-jalan di New York City, termasuk Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, semua keluar untuk memberikan solidaritasnya kepada komunitas Muslim. Ya, saya memimpin demonstrasi ketika itu. Maka alhamdulillah, saya ingin mengatakan bahwa di tengah gejolak Islamofobia yang meninggi karena Donald Trump, juga Islam semakin berkembang. Perkembangan Islam bukan jumlahnya saja. Hampir setiap tahun itu yang masuk di Islam di Amerika ini minimal 20.000 orang setiap tahun. Ini terus-menerus bertambah. Dan yang masuk Islam ini bukan lagi dari kalangan Afro-American, orang-orang hitam di penjara-penjara, tapi banyakkan anak-anak muda, berpendidikan, dan profesional. Banyak yang bekerja di Wall Street, banyak yang banker, banyak yang pegawai pemerintahan, dan sebagainya masuk Islam, alhamdulillah. Yang paling banyak masuk Islam itu Hispanik. Ya, mereka yang keturunan dari negara-negara Latin, tapi sudah orang Amerika. Mereka ini kemudian banyak masuk Islam. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena mereka merasa kembali ke rumah. Karena dulu mereka adalah negara Muslim itu di sana di Spanyol kan. Mereka di bawah Andalusia dan mereka adalah di bawah pemerintahan Islam. Maka begitu mereka belajar sejarah Islam, mereka tahu kami dulu ini ternyata nenek moyangnya Muslim. Maka mereka kemudian banyak masuk Islam. Dan juga di kalangan putih sudah mulai banyak masuk Islam, alhamdulillah. Maka saya ingin mengatakan begini, Islam di Amerika ini nampaknya tidak bisa dihalangi lagi. Bisanya cuma diganggu saja. Gangguan dan halangan itu beda. Kalau gangguan itu ya tidak menghalangi, ya cuma mengganggu saja. Tapi kalau menghalangi mungkin bisa saja terhalangi. Dan ini berkembang terus menerus ya. Tapi memang sekali lagi ya, semakin berkembang Islam ini, semakin banyak juga orang kekhawatiran, ya, lebih khawatir. Makanya Donald Trump itu menghapus semua jabatan-jabatan penting di pemerintahan yang dulu ada orang Islamnya. Seperti dulu ada special envoy, utusan khusus presiden ke masyarakat Muslim. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian dulu itu ada duta besar Amerika ke OKI. Sekarang itu dihapuskan, nggak ada. Kemudian dulu wakil menteri luar negeri, salah seorang itu muslimah keturunan India, sekarang sudah nggak ada lagi, dihapuskan Donald Trump. Bahkan Donald Trump ini ngucapin selamat Ramadan saja dan selamat Hari Raya saja nggak ada. Ya, beda dengan negara-negara lain. Kita lihat Kanada, Australia mengucapkan, Perancis, Inggris semua menyampaikan selamat. Sementara Donald Trump tidak menyampaikan ini.
Ini pertanda bahwa memang Donald Trump itu tidak senang dengan perkembangan Islam. Tapi insya Allah Donald Trump tidak bisa menghalangi perkembangan Islam. Karena pertama kita yakin itu jaminan Allah. Yuriduna litfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah itu akan senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun ada yang tidak senang. Dan yang kedua, kita yakin bahwa dengan membangun kerjasama dengan teman-teman, bahkan dengan non-muslim, kita menampilkan bahwa Islam itu bukan ancaman. Tapi Islam itu adalah kontribusi nyata bagi Amerika ini. Dan ini kita buktikan di saat terjadi corona sekarang ini. Orang Islam berada di garda terdepan untuk meringankan beban Amerika. Jamaah saya ini ada 3 dokter yang meninggal dunia. Dokter, bukan jamaah biasa. Ada 3 dokter meninggal dunia. Beberapa perawat. Dan bukan cuma itu. Kita sengaja mengaitkan antara corona dengan Islam. Walaupun gak ada kaitannya. Kita ingin mengatakan bahwa, coba lihat. Anda sekarang mengajarkan orang cuci tangan, cuci muka, berkumur-kumur. Bagi kami orang Islam itu dari dulu. Kami ini berwudu minimal 5 kali sehari semalam. Ya. Jadi itu bukan ajaran baru bagi kami. Konsep karantina bagi kita bukan sesuatu yang baru. Dari dulu Nabi mengatakan, kalau dalam sebuah tempat ada wabah, jangan keluar. Kalau di sebuah tempat ada wabah, jangan ke sana. Itu kan karantina sebenarnya. Dan sekarang ada konsep karantina. Maka ini bukan sesuatu yang baru bagi kami. Bukan cuma itu. Kami mengumpulkan dana, memasak makanan, membawa ke rumah sakit. Karena dokter hampir bekerja 24 jam. Ya, hingga hari ini saya katakan tadi sudah 103.000 orang meninggal dunia di Amerika. Dan dokter bukan hampir 24 jam bekerja. Kami harus membantu mereka dengan makanan minimal. Memperlihatkan bahwa kita telah memberikan kontribusi. Ya. Alhamdulillah ternyata itu diapresiasi. Ya. Pada akhirnya pemerintah kota New York selama bulan Ramadan ini menyiapkan 500.000 paket halal, makanan halal untuk orang Islam. Walaupun kita tidak terlalu membutuhkan itu, tapi itu sebagai simbol saja bahwa mereka apresiasi kita. Jadi alhamdulillah berkembang dengan baik. Insya Allah ini akan terus menerus kita lakukan dan ya insya Allah optimisme bahwa Islam akan terus menerus berkembang di Amerika Serikat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Samsi Ali. Mohon maaf ada satu lagi dari Dewan Pakar Alumni Universitas Jember, keluarga alumni, Mas Beni Wicaksono. Beliau adalah salah satu ahli di wilayah haji ya. Ingin menanyakan kepada Ustadz Samsi Ali tentang kerusuhan yang terjadi di Minneapolis, kemudian menyebar ke 10 kota lebih. Apakah di sana Islam mampu meredam? Terima kasih Ustadz. Iya, jadi ini dipicu oleh perilaku polisi kepada seorang warga hitam yang dilakukan kekerasan sampai meninggal ya. Dan ini bukan pertama kali sebenarnya. Sudah beberapa kali di mana law enforcement atau kepolisian melakukan kekerasan-kekerasan kepada warga hitam. Beberapa yang meninggal dunia. Nah, saya kira ini sudah merupakan kemarahan dari warga hitam. Nah, tentunya bukan cuma karena polisi ini, tapi karena memang saya kira kebijakan-kebijakan Donald Trump yang selama ini cukup dianggap rasis. Ya, orang yang non-white itu dia dilihat sebelah mata. Gitu. Maka saya kira ini bentuk ekspresi kemarahan yang sudah terpendam di kalangan minoritas hitam khususnya dan didukung oleh minoritas yang lain. Ya, itulah sebabnya berkembang ke beberapa kota. Nah, kami umat Islam ini, kebetulan saya ini menjadi anggota dari Dewan Masjid, Dewan Imam di kota New York. Kita sekarang sudah membicarakan apa yang harus kita lakukan. Kita akan ada pertemuan besok malam, besok sore, hari Minggu di sini, lewat visual, tentunya virtual, untuk kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan. Sudah pasti bahwa kita akan bersama dengan teman-teman yang merasa terzalimi ini. Kita akan membela mereka, kita akan berbadan pada pihak mereka. Tapi pada saat yang sama kita akan mencoba membangun jembatan. Jangan sampai konsep masalah rasisme ini semakin meluas sehingga kita ingin menampilkan bahwa Islam itu solusi. Islam itu tidak anti putih, tidak anti hitam juga, tidak anti yellow, tidak anti warna apapun, tapi kita adalah semua sama dan ini kita akan tampilkan kepada mereka. Jadi Islam insyaAllah akan melakukan peranan dalam hal ini dan ini sebenarnya hari Kamis yang akan datang. Kami diundang oleh kota New York untuk membicarakan masalah ini. Bagaimana untuk meredam supaya ini tidak terjadi di kota New York. Karena kota New York ini kota yang paling beragam. Ya. Hitam, ada Hispanik, ada Cina, ada macam-macam di sini. Semua manusia ada di kota New York ini. Maka setiap kali ada isu rasisme terjadi di mana-mana, itu pasti akan ada dampaknya di kota New York. Sehingga kami diundang nanti pada hari Kamis nanti untuk melakukan pertemuan. Kira-kira apa-apa saja langkah-langkah apa harus kita lakukan untuk meredam. Dan ini bagi Amerika saya kira tamparan. Malah Presiden Trump kemarin itu sempat mengatakan begini. Kalau looting itu apa namanya? Saya nggak tahu bahasanya
looting sudah mulai, maka shooting harus dimulai. Dia seolah-olah merintahkan tembak mati saja. Ya, saya kira ini kan perkataan seorang presiden yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah itu memberikan konferensi pers, tidak disinggung sama sekali. Hanya disinggung masalah Cina yang kemudian mengadopsi Hong Kong kembali. Ya, dan ini kan seolah-olah seorang presiden yang lari dari tanggung jawab. Jadi saya kira mudah-mudahan bangsa Amerika bisa membuka mata. Pemilu akan datang, ada 2 kandidat, Biden dan Donald Trump. Ya, mudah-mudahan bangsa Amerika sudah bisa semakin melihat siapa Donald Trump yang sesungguhnya. Jadi insya Allah kami orang Islam tetap akan memainkan peranan, dan mudah-mudahan bisa kita memperlihatkan bahwa Islam memang selalu menjadi jembatan di antara ragam manusia yang ada ini. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Sebuah semangat yang selalu optimis agar Islam tetap tegak membela kebenaran dan menjadikan rahmatan lil alamin selalu. Dan kali ini kita menyampaikan pesan juga dari Ustadz Samsi Ali dan Imam Besar New York City, sebuah video tentang pesantren dan Amerika Serikat hari ini. Silakan teman-teman. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. So let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia Barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Di Amerika tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk Muslim yang tinggal di sana. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi.
Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa kegiatan komunitas muslim, termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat liburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Imka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peradaban Islam di dunia. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today?